Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa khatamil mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, segenap para asatidz, para guru, para orang tua, para hujjaj dan ketua DKM serta jajaran Masjid Buncit Indah, Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang mudah-mudahan sholat kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam ini, di pagi ini Allah berikan kita nikmat iman, Islam, panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat melangsungkan kewajiban kita yaitu sholat subuh dan thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dan duduknya kita di tempat yang mulia ini, pulang dari sini dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terlebih senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarganya, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir tergolong dari umatnya yang sama-sama telah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Karena ini pertemuan pertama kita, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Itqonul Himam Rantau. Panjang ya Pak, dan sulit diingat. Biasanya yang pertama kali ketemu gak langsung ingat, tapi biasa dipanggil Ahmad atau Itqon. Ya, yang panggil Ustaz Ahmad, ada yang panggil Ustaz Itqon. Saya berdomisili di Cipinang Muara, Jakarta Timur. Tapi kalau subuh begini trafiknya sangat lowong, jadi tadi cuma 15 menitan. Saya sudah berkeluarga, alhamdulillah dikaruniai 4 anak, 2 putra, 2 putri. Tetapi yang nomor 3 itu adalah putra yang pertama, itu meninggal di usia 8 jam. Jadi pertama putri, kedua putri, ketiga putra, dan itu meninggal. Sekarang yang keempat putra, alhamdulillah sudah usia 5 bulan setengah. Mohon doanya agar anak-anak kami jadi anak yang saleh dan salehah. Semoga di waktu yang mulia ini, yang berkah ini, doa Bapak Ibu diijabah. Dan insya Allah jamaah Masjid Buncit Indah ini kalau saya lihat-lihat insya Allah min ahlil jannah, insya Allah tergolong orang-orang baik Pak. Karena kalau kata anak muda sekarang, kata anak Jaksel gitu ya, kalau duduk sama orang soleh, solehah itu vibes-nya beda Pak. Ngerti gak nih Pak? Itu kata anak gaul Pak, anak muda. Jadi ada semacam getarannya, ada semacam aura. Jadi kalau kita duduk sama orang soleh, solehah, itu insya Allah terasa nyaman. Ya, kita betah dulu berlama-lama, dan insya Allah ada aura positif yang keluar. Dan itu saya buktikan pagi ini. Saya yakin Bapak di sini semua, ibu-ibu di sini orang baik. Karena Bang, biasanya saya isi kajian ceramah di mana-mana panas, di sini aduh. Alhamdulillah baik. Saya alhamdulillah mendapat beasiswa S1 di Universitas Al-Ahqaf Fadlul Maut Yaman. Kemudian lanjut lagi dapat D
dari LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan di bawah Kemenkeu dari pemerintah kita, ke Harvard Seminary, Connecticut, US, Amerika Serikat, Islamic Studies and Muslim Relation. Kalau yang di Yaman, Syariah dan Hukum di Universitas Al-Ahqaf. Kemudian sekarang sedang menempuh lagi doakan di Institut Ilmu Al-Quran di Jakarta. Usia kira-kira yang bisa menebak 11-12 lah sama bapaknya, insyaallah. Saya kelahiran 90. Sama ya, sama 11-12 semangatnya. Jadi sekarang 33, tahun depan insyaallah 34. Baik, saat ini saya aktif di MUI Pusat, Komisi Dakwah di bawah Bapak Kiai Zubaidi dan Bapak Kiai Khalil Nafis yang suka di TV One itu ya. Baik, bisa kesini wasilah dari Ibu Ira, mamahnya Mas Danang, karena saya kebetulan rutin mengisi kajian di keluarga besarnya beliau, dan diminta di sini untuk mengisi hadis arba'in, kajian kitab hadis 40 karya Imam Nawawi, ya, Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Baik, saya kira perkenalannya cukup. Mudah-mudahan silaturahim kita bisa membawa manfaat, bisa membawa keberkahan, dan bisa mendapatkan ilmu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, yang kita akan kaji adalah hadis arba'in. Suka dengar istilah ibadah arba'in kalau umroh? Ya gitu ya. Arba'in itu artinya apa? 40. Kalau arba'atun 4. Ya, arba'in berarti 40. Jadi dari namanya sudah ketahuan bahwa hadis ini berisikan 40-an hadis dari Nabi Muhammad SAW. Jadi kitabnya Kitabul Arba'in. Ya. Nah, baiknya artinya 40. Ya. Jadi ini kenapa ulama mengarang kitab arba'in? Jadi for your information, tidak hanya Imam Nawawi yang mengarang kitab arba'in. Jadi banyak ulama. Ada yang ulama mengarang hadis arba'in, atau bukan mengarang ya, bahasanya mengumpulkan 40 hadis di dalam satu tema khusus seperti tema jihad. Gitu. Ada yang mengumpulkan dalam tema misalnya Fadailul A'mal. Apa Fadailul A'mal? Ada yang tahu? Apa Fadailul A'mal? Sering diulang-ulang biasanya. Ayo yang bisa jawab, ada sepeda listrik. Tadi di depan ada sepedanya, saya nggak tahu punya siapa. Jadi Fadailul A'mal itu keutamaan amal gitu ya. Jadi fadilah bersiwak, fadilah mendawamkan wudu, keutamaan i'tikaf gitu. Jadi hadis-hadis yang mendorong orang untuk lebih semangat dan giat dalam beramal. Ada yang dalam misalnya bab halal dan haram, ya, halal dan haram. Nah, kenapa ulama berlomba-lomba mengumpulkan 40 hadis? Nah, kita baca Pak di mukaddimahnya Imam Nawawi di sini. Karena waktu kita tidak banyak, jadi hanya ada beberapa yang ingin saya highlight saja. Nah, di sini kalau Syekhul Mu'allif rahimahullahu taala wa adaman naf'abihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Radhiyallahu taala anhu. Tadi malam saya tanya ke Bu Ira, apa di masjid ada Infokus apa enggak? Kata Bu Ira belum ada Pak Ustaz. Karena biasanya saya langsung tampilkan kitabnya di layar dengannya. Di beberapa hampir semua saya mengisi kajian itu pakai layar begitu kan. Papan tulisnya juga ada di sini, jadi saya tetap coret-coret juga, tapi via layar. Ini bukan maksud apa cuma menginformasikan, bukan nyindir juga bukan ya. Jadi maksudnya memang tadi malam saya tanya gitu, punya apa? Kalau besok beli alhamdulillah.
ada riwayat hadis dari Imam Ali bin Abi Thalib, dari Abu Hurairah, banyak hadisnya. Kalimat hadisnya begini: man hafidha ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha ba'athahu Allahu faqihan aliman. Siapa yang menghafal 40 hadis ya dari umatku, ya kata Nabi, memang kalimatnya arba'ina hadisan, hafal 40 hadis. Ini riwayatnya. Maka ada beberapa keutamaan, Pak. Ya, pertama, Allah akan bangkitkan nanti dia di yaumil qiyamah, ya, dalam keadaan dia seperti alim ulama, ya, faqihan aliman. Dia dibangkitkan oleh Allah di yaumil qiyamah sebagai orang alim, ya, sebagai ulama. Jadi Bapak Ibu nanti 40 hadis ini insya Allah Bapak Ibu hafalkan. Besok walaupun di sini nggak jadi ulama, tapi akhirat jadi ulama. Jadi mudah-mudahan walaupun nggak ulama di dunia, ya bisa jadi ulama di mana? Di akhirat. Itu hadisnya, ya. Yang kedua, syafi'an syahidan, atau dia dibangkitkan seperti orang yang mati syahid. Walaupun kita sekarang nggak ikut berperang, tadi kita alhamdulillah tetap mendoakan karena gempuran Israel belum selesai, ya. Terakhir itu sampai rumah sakit semua sudah tidak ada yang beroperasi di Gaza sana. Dan alhamdulillah juga saya senang ada sujud tilawah. Itu salah satu sunnah yang sudah mulai punah, Pak, ya. Ya. Karena memang sebenarnya sunnahnya itu yang dibaca surat Hamim As-Sajadah dengan surat Al-Insan, rakaat keduanya sebenarnya. Cuma tadi Ustaz Abdul imam kita meringkas, karena takutnya kalau yang dibaca satu surat full Hamim Sajadah dan yang Al-Insan begitu salam tinggal satu soft takutnya. Tapi sunnahnya memang 2 surat itu yang dibaca, dan memang agak panjang kalau dibaca semua. Nabi menginstruksikannya seperti itu, ya. Atau dia besok akan mendapat syafaat dari Nabi. Nah, ya, mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Atau di riwayat yang lain, udkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta, akan dipersilahkan orang yang hafal 40 hadis ini, dia masuk surga, ya, dari pintu mana saja, ya, dari pintu yang dia kehendaki, dari pintu mana saja. Tuh, gimana? Gitu, ya. Jadi hadis-hadis riwayat inilah yang memotivasi para ulama untuk mengumpulkan 40 hadis menurut kecenderungan mereka masing-masing. Tadi yang saya bilang, ada yang dalam bab halal haram, ada yang dalam bab jihad, ada yang hanya dalam bab fadhailul a'mal. Tapi Imam Nawawi beda. Beliau tidak mengumpulkan dalam satu tema. Tapi apa? Nih kalimat Imam Nawawi, wa qad istakhtartullah fi jam'i arba'ina hadisan. Saya melakukan istikharah kepada Allah untuk mengumpulkan 40 hadis ini. Iqtidaan bihaula'il a'immah, ya, a'immatil a'lam wa hufadhil Islam, wa qad ittafaqal ulama'u ala jawazil 'amal bil hadits ad-dha'if fi fadailil a'mal, wa ma'a hadha falaysa i'timadi ala hadha al-hadits bal qawluhu sallallahu alaihi wasallam fil ahadits as-sahihah liyuballighu asy-syahida minkumul ghaib, liyuballighu asy-syahidu minkumul ghaiba. Wa qawlu sallallahu alaihi wasallam naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha kama sami'aha. Karena jamaah Masjid Bukit Indah sudah paham semua, jadi nggak perlu saya terjemah, ya. Tadi pas saya baca kayaknya pada manggut-manggut itu. Manggut paham apa manggut? Tapi kan bahasa Arab udah di luar kepala saya rasa, Pak. Ya, saking di luarnya sampai. Jadi gini, Pak, kata Imam Nawawi, saya beristikharah kepada Allah untuk mengumpulkan 40 hadis ini, ya, dengan mengikuti para ulama-ulama besar tadi dalam mengumpulkan 40 hadis. Cuman saya beda dengan mereka. Saya tidak mengumpulkan dalam satu bab spesifik saja, tapi saya campur dari banyak tema. Nanti bisa kita lihat dalam kitabnya, gitu, ya. Dan ada juga yang membuat saya semangat, ada hadis apa? Liyuballighu syahidu minkumul ghaiba. Jadi Nabi suatu ketika
sedang khutbah, ya, kemudian banyak orang yang tidak hadir. Kata Nabi, tolong nanti yang hadir sampaikan kepada yang tidak hadir. Ya, syahid di sini maksudnya yang hadir, yang menyaksikan khutbah saya, tolong sampaikan kepada yang ghaib. Ghaib itu maksudnya yang tidak hadir, yang tidak kelihatan, gitu ya. Nah, atau riwayat lagi, nadarallahu imra'an, Allah akan memberikan cahaya kepada wajah seseorang yang sami'a maqalati, dia dengar hadisku, fawa'aha, kemudian dia kuasai, kemudian dia amalkan, kama sami'aha, sebagaimana dia memahami atau mendapatkan hadis dari aku. Jadi ada keutamaan Pak, ahli hadis itu janji dari Nabi, wajahnya akan bersinar. Wajah bersinar di sini, kata ulama, di antara maksudnya adalah dosanya diampuni. Jadi ada keutamaan khusus kalau Bapak tahu hadis terus Bapak sampaikan, Bapak paham hadis terus Bapak amalin, Bapak ngerti hadis kemudian Bapak sebarkan, itu nadarallahu imra'an, orang itu akan diberikan cahaya di wajahnya. Sama kayak hadis apa yang diberikan cahaya antara satu Jumat ke Jumat yang berikutnya. Nah, hadis membaca surat Al-Kahfi itu sama, kalimat redaksinya itu diberikan cahaya di wajahnya. Dan alhamdulillah wajah orang sini bercahaya semua ini. Kayaknya ahli wudu ya. Jadi soalnya Pak, kan kalau orang baik tidaknya gini, Nabi Muhammad itu ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, kan orang Madinah belum pernah lihat Nabi kan. Begitu pertama kali at the first sight, pandangan pertama orang Madinah kepada Nabi, mereka komentar, arafna anna wajhahu laysa biwajhin kadzdzab. Kami tahu orang ini bukan pembohong. Nah, itu dilihat dari apanya? Wajahnya. Pertama kali mereka melihat langsung tahu ini bukan wajah-wajah tipe pembohong ini. Jadi orang baik atau tidaknya kelihatan dari wajahnya. Seperti pepatah orang Arab, al-wujuhu mirayah, wajah itu bak cermin, turika asrarul baroya, yang akan mencerminkan isi hati seseorang. Jadi wajah itu bisa menjadi tempat menilai seseorang baik atau tidaknya kelihatan dari wajahnya, Pak. Dan itu lagi-lagi saya buktikan pagi ini. Saya lihat-lihat dan ujung-ujung wajahnya kelihatan semua. Ya, apalagi yang di bawah lampu ya, terlihat bercahaya ya. Baik, itu mukadimah dari Imam Nawawi kenapa beliau mengumpulkan 40 hadis kemudian sampai dikenal sampai sekarang bahkan dipelajari oleh seluruh umat Islam di dunia, yaitu hadis Arba'in Imam Nawawi, yaitu kumpulan 40 hadis yang dikumpulkan bukan dikarang ya. Imam Nawawi gak ngarang apa-apa, cuma beliau memilih hadis mana yang mau dimasukkan dalam kategori list 40 ini. Nah, itu beliau istikharah kepada Allah. Jadi yang dimasukkan adalah hadisnya Nabi, bukan omongan Imam Nawawi, bukan. Beliau hanya mengumpulin sesuai tadi ada riwayat siapa yang menghafal 40 hadis tadi dikumpulkan bersama syuhada, dikumpulkan bersama ulama, akan mendapat syafaat Nabi, kemudian akan masuk ke dalam surga dari pintu mana saja. Jadi berdasarkan riwayat itu kemudian ulama berlomba-lomba membuat susunan 40 hadis di antara yang paling populer dari semua kitab arba'in yang punya Imam Nawawi ini. Siapa Imam Nawawi itu? Seorang ulama besar mazhab Syafi'i yang sangat diakui keilmuannya di seluruh dunia. Beliau punya kitab Syarah Sahih Muslim. Ya. Kitabul Kutubus Sittah apa saja? Hadis kita, kitab induk. Kutubus Sittah itu kitab induk hadis yang menjadi rujukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu ada 6. Pertama, Bukhari, Sahih Bukhari. Kedua, Sahih Muslim. Ketiga, Sunan Abu Dawud boleh. Keempat, At-Tirmidzi. Yang kelima, An-Nasai. Yang keenam, Ibnu Majah. Itu 6 kitab induk hadis. Nah, Imam Nawawi dan imam-imam yang lainnya mengambil dari 6 kitab induk ini mana yang mau dimasukkan ke daftar 40 itu. Paham ya? Jadi kalau ditanya tadi ngaji apa Jumat pagi, itu hadis apa ini ya. Jangan diingat-ingat yang lain-lainnya gitu. Siapa nama ustaznya? Siapa tadi ya? Karena susah. Ahmad aja itu ya. Baik.
Imam Nawawi ini nama panjangnya adalah Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, wafat tahun 676. Wafatnya tahun 676 Hijriah. Jadi Imam Nawawi ini sangat disegani di seluruh dunia oleh para ulama. Beliau punya kitab tadi Riyadhus Shalihin, Al-Adhkar, kemudian Syarah Sahih Muslim dan lain sebagainya. Baik, kita masuk ke hadis pertama dari rangkaian 40 hadis pilihan Imam Nawawi. Jadi sudah paham ya? Ini bukan karangan Imam Nawawi. Imam Nawawi hanya menyusun sesuai hasil istikharah beliau, hadis mana yang mau yang dipilih, yang diambil. Nah, hadis pertama ini tentang hadis niat, Pak. Hadis niat. Jadi banyak ulama yang memang menjadikan hadis niat ini menjadi hadis yang pertama dari karangan kitab-kitab mereka. Kita baca ininya, redaksi hadisnya, kita biar dapat berkah dari hadis Nabi. Jadi di antara keutamaan atau kelebihan kita membaca hadis Nabi adalah ya kita ketika membacanya, mendengarkannya, insya Allah kita akan mendapat pahala yang besar. Dalam surat Al-Hujurat, surat 49 ayat 2, itu ada larangan. Ya, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau keraskan suaramu di atas suaranya Nabi. Dalam konteks tafsirnya, ketika Nabi masih hidup, maksudnya apa? Kalau Nabi bicara dengan kita, suara kita tidak boleh lebih besar atau lebih tinggi daripada suara Nabi. Itu penerapan ayatnya. Kalau Nabinya masih hidup, ya dengan para sahabat. Tapi nggak usah pakai iri, Pak, ya, dengan sahabat. Ustaz, kayaknya enak ya hidup di zaman Nabi. Kita jadi sahabat, kita berjuang bareng Nabi, kita berperang bersama Nabi. Ya, kita nikmati dan syukuri aja, Pak, takdir Allah. Sekarang kita yang penting percaya dengan beliau. Gak usah pakai iri dengan sahabat. Toh di zaman Nabi gak semuanya sahabat Nabi, kan ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Ya dah. Kalau kita hidup di zaman Nabi, siapa yang jamin kita bareng Nabi? Kalau kita barengnya sama Abu Jahal, Abu Lahab, bisa berapa itu? Makanya Nabi ketika lagi kumpul dengan sahabat itu, Nabi nanya ke sahabat, ayyul imani a'jab. Kalian tahu gak siapa iman yang paling menakjubkan? Imannya siapa yang paling mengagumkan? Kata sahabat, al-malaikah. Imannya para malaikat ya Rasul. Salah, malaikat beriman ya wajar. Mereka gak punya nafsu. Mereka hidupnya di sekitaran Allah yang mulia. Mereka mendapat perintah khusus dari Allah secara langsung. Masa mereka gak beriman? Jadi mereka beriman wajar. Terus para nabi ya Rasul, bukan, nabi wajar beriman, mereka dapat wahyu. Terus kami ya Rasul, sahabatmu, kalian beriman juga wajar. Kalian melihat aku, kalian menyaksikan mukjizatku. Lalu siapa iman yang mengagumkan dan menakjubkan ya Rasulullah? Ulaika alladziina jaa'u min ba'di. Mereka yang datang sepeninggal aku. Lahirnya mereka jauh dari zamanku, tempat tinggal mereka jauh dari tempat kelahiran dan tempat wafatku nanti. Tapi mereka walam yaroni, mereka tidak melihat aku, wa amanu bi, tapi mereka beriman dan percaya kepada aku. Oke, siapa mereka? Jamaah Masjid Bukit Indah. Iya toh? Kita tidak pernah lihat Nabi. Bahkan event secara mimpi, sudah ada yang pernah mimpi bertemu Rasul? Sangat jarang, walaupun itu bisa, tapi sangat jarang. Bahkan mungkin banyak dari kita juga di luar sana, banyak yang belum sempat berziarah ke Masjid Nabi, ke makam Nabi, ya apalagi bertemu secara. Tapi kita percaya loh, kita beriman, itu kan sesuatu yang amazing. Makanya kan Michael Hart itu dalam bukunya The 100 Most Influential Person in History menjadikan Nabi orang pertama dari 100 daftar orang berpengaruh di dunia. Nabi paling nomor awal, nomor satu. Itu beliau menyebutkan, saya nggak nemu orang kayak Muhammad ini, kata Michael Hart. Kenapa? Orang yang sudah meninggal 14 abad yang lalu, tapi pengaruhnya itu masih sangat besar dan kuat. Ya, maka beliau jadikan Nabi kita Muhammad SAW di nomor 1. Oke, kita baca di sini. Bismillahirrahmanirrahim.
An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahul Imam al-Muhadditsain Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bukhari wa Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi fi sahihihi alladaini huma ashahul kutubil musannafah. Ini hadis yang saya kira ini udah populer hadisnya. Jadi nanti akan kita bahas poin-poin pentingnya saja. Kita artikan terjemahkan dulu secara keseluruhan. Hadis ini diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab. Ya, jadi diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Jadi hadis ini sebenarnya hadis ahad, Pak. Pernah dengar istilah hadis ahad, hadis mutawatir, hadis masyhur? Itu dalam literasi mustalahul hadis. Jadi hadis ahad itu, kalau hadis mutawatir apa? Mutawatir itu dari generasi ke generasi itu yang meriwayatkan minimal 10 orang. Jadi dari sahabat 10 orang, tabi'in 10 orang, tabi'in 10 orang, itu minimal, angka minimal. Ketika satu hadis itu perpindahan jalurnya melalui minimal 10 orang, maka itu namanya mutawatir. Apa? Ini hadis yang sahihnya paling atas, paling tinggi. Gitu ya. Ini namanya hadis mutawatir. Jadi yang la tawadduhum 'alal kadhib, mereka enggak mungkin berbohong. Sahabat Nabi satu orang aja enggak mungkin, apalagi ini yang meriwayatkan. Nah, hadis ahad itu bisa sahih, tapi ada satu rantai. Ini yang meriwayatkan cuma satu orang. Dalam konteks hadis kita ini di sini cuma Umar bin Khattab yang meriwayatkan. Nah, baru ke bawahnya nanti masyhur, lebih dari 10 gitu ya. Nah, di sini dari level sahabat ini yang meriwayatkan cuma Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab itu khalifah berapa? Kedua, setelah siapa? Abu Bakar. Dan ada kisah menarik dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu idza salaka fi fadhin salaka syaitan fadhan akhar. Sayyidina Umar bin Khattab kalau lewat dalam satu jalan, ketika di depannya dia berpapasan dengan setan, dengan jin, setan itu terbalik, Pak. Karena saking apanya? Takutnya dengan Sayyidina Umar. Jadi wibawanya itu bukan hanya ditakuti oleh kalangan manusia, tapi juga kalangan jin. Jadi wibawanya hebat. Tapi luar biasanya ada satu kisah dalam kitab Fawaidul Mukhtarah. Ada suami yang baru menikah dengan seorang istri. Itu datang ke rumah Sayyidina Umar pengen mengadukan perihal istrinya yang suka bawel. Ya, begitu dia mau mengetuk pintunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia dapati dari jendela dia lihat Umar lagi ngomelin sama bininya, Pak. Ya, jadi kata dia, wah, ini khalifah juga lagi diomelin sama bininya. Jadi nggak jadilah saya, apalah saya khalifahnya diomelin juga sama istrinya. Dia putar balik, Pak. Dipanggil sama si Umar, ya akhi, ta'al, 5 alam tadkhul baiti, kenapa kamu nggak masuk rumahku? Inni jitu ilaika li ashwa su'a mu'amalati zaujati. Ya Umar, saya datang untuk mengadukan perihal istri saya yang tidak baik, yang suka ngomel, suka marah, suka nada tinggi. Tapi begitu saya dapat, engkau juga mendapatkan hal yang sama dengan apa yang saya dapatkan, maka saya nggak jadi lah. Saya tidak Umar, saya aja takut, Pak. Tapi begitu dia main dengan bininya, diam juga, Pak. Masih lain, gitu ya. Maka kata Sayyidina Umar apa? Ya akhi, saya bukan, kita sebagai laki bukan takut dengan istri. Apa? Innaha murdi'atun auladi. Dialah yang mengandung, melahirkan dan menyusui anak kita. Wataziyatun tu'ani. Dialah yang menyiapkan makanan kita. Wa ghasilatun thiyabi. Dialah yang menyuci pakaian kita. Dan yang paling penting, waqadiyatun hajati, dialah yang menjadi wasilah kita menunaikan kebutuhan biologis kita.
secara halal, bahkan berpahala, kan begitu. Fa idza asa'at marrah, kalau istri berbuat salah sekali, falaysa lana an nansa hasanatiha. Enggak boleh kita kubur kebaikan-kebaikan istri karena hanya satu kesalahan. Lagi pula sudut pandang ulama-ulama, Pak, kan kalau Bapak maka ada nama ulama namanya Syekh Abu Fattah Abu Hudda, itu mengarang kitab As-Sabr, Safahatus Sabril Ulama 'ala Zawjat, lembaran-lembaran kisah-kisah ulama-ulama terdahulu yang sabar menghadapi istri. Jadi kesimpulan Syekh Abu Fattah Abu Hudda, kebanyakan para wali itu justru jadi wali gara-gara istrinya yang cerewet. Jadi kalau Bapak punya istri agak cerewet, mungkin husnudonnya Bapak suatu saat sama Allah mau diangkat jadi wali, ya minimal wali. Tapi ini jangan jadi mubarir, jangan jadi excuse buat para ibu-ibu ngomelin lakinya, ya. Jangan dijadikan alasan. Tapi memang fakta kehidupannya begitu. Seringkali ya mereka kalah debat. Lagi pula kata ulama gini, Pak, kalau Bapak diomelin sama istri, kan Bapak sabar terus dapat pahala. Justru pahalanya gratis, Pak. Daripada Bapak bawa istrinya ke toko emas, ke mall, mereka bahagia kan dapat pahala, tapi kan butuh modal. Tapi kalau Bapak diomelin sabar dapat pahala. Jadi ini pahalanya gratis, Pak. Ya udah diem aja udah. Gak usah kelamaan gitu. Gak pakai modal, ya. Dapat pahalanya gak pakai modal. Baik, itu kisah sedikit tentang Umar bin Khattab. Bahkan ada hadis Muslim, "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar." Kata Nabi, saking hebatnya Umar bin Khattab, seandainya sepeninggalku ada nabi, pasti orangnya Umar bin Khattab. Nabi sampai bilang begini dalam hadis Muslim. Oke. Hadisnya berbunyi gimana? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu dengan nih. Nah, sekarang hadis itu dipahami oleh ulama dengan pemahaman yang berbeda-beda, Pak. Ya. Nah, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Oke. Setidaknya ada dua penafsiran ulama. Maksudnya pertama, amal ibadah tidak sah. Tidak sah jika tanpa niat. Oke? Pemahaman ulama yang kedua, tidak sempurna, bukan tidak sah. Amal tidak sempurna ya tanpa niat. Implikasi hukumnya gimana, Pak? Kalau yang berpendapat bahwa amal tidak sah tanpa niat, maka setiap amal ibadah harus niat. Dan itu dipegang oleh Imam Syafi'i. Dan niat itu tepatnya di mana? Di hati. Posisinya momennya kapan? Awalul ibadah, di permulaan ibadah. Berarti kalau sholat ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, dalam hati niat. Aku sholat maghrib atau aku sholat subuh berjamaah. Sesimpel itu. Ya, nah, ada ulama yang mengatakan enggak. Yang dimaksud adalah tidak sempurna saja. Kayak misalkan gini contohnya. Bapak tadi nih sebelum berangkat ke masjid Bujit, dari rumah sudah pakai baju koko, kemeja, pakai sarung, pakai peci, berangkatlah ke masjid. Nah, berarti dari rumah maksudnya mau ngapain? Sholat. Ya, maka menurut pendapat yang kedua, yang diantaranya Imam Ahmad bin Hanbal, maka begitu Anda datang ke masjid Bujit tidak, ya udah masuk pakai niat lagi kok dari rumah sudah. Cuma sama Imam Syafi'i, ya itu dibantah. Ya, biasa kan ulama dulu kan saling beradu argumen itu biasa. Jadi nggak ada yang baper. Ulama dulu tuh nggak ada yang baper, Bang. Kalau adu argumentasi itu biasa aja, gitu ya. Karena memang itu ranahnya ilmiah. Jadi nggak usah ribut. Sholat subuh pakai kunut atau kagak pakai kunut, dua-duanya boleh. Terus orang kita diliputi subuh pakai kunut nggak pakai kunut, Pak. Tapi sih belakangan alhamdulillah mereda ya perdebatan itu. Karena semakin jarang yang sholat subuh sini. Perdebatannya kurang. Nah, kata Imam Syafi'i begini, Pak. Ini logis juga, Pak. Imam Syafi'i kan memang terkenal salah satu dari empat imam mazhab yang paling cerdas.
Beliau adalah peletak ilmu usul fikih. Ya, dalam kitab Ar-Risalahnya itu beliau diakui seluruh dunia. Bahkan ketika Imam Syafi'i masuk ke Kairo, ke Mesir, itu salah satu pengikut Imam Malik itu berdoa, Allahumma amitish Syafi'iyah, ya Allah tolong matiin Imam Syafi'i. Wa illa landar sama mazhab Malik. Kalau Imam Syafi'i kan cepat mati, mazhab Malik bisa menang. Itu menunjukkan betapa Imam Syafi'i sangat cerdas luar biasa. Kata Imam Syafi'i begini, Pak. Oke lah, dari rumah dia sudah pakai sarung, pakai baju koko, niatnya pengen. Tapi kalau di tengah-tengah perjalanan niatnya berubah, begitu dia mau masuk Masjid Bujitinah, wah, ini ada sepatu sneakers cakep nih. Jadi dia berubah niatnya, bukannya pengen sholat malah ngambil sepatu orang. Kan bisa terjadi itu kan. Atau di jalanan begitu mau pergi ke masjid ada kajian, tapi dia malah membelok, memancing gitu, nggak jadi sholat, nggak jadi kajian. Kan bisa berubah di perjalanan. Maka Imam Syafi'i menjaga itu. Nah, ketika Anda mau sholat, ya ketika takbiratul ihram itu ada niatnya, karena itu adalah awal ibadahnya. Dan setelah itu nggak mungkin berubah lagi sudah. Ya nggak mungkin berubah. Tapi, nah ini dia, belum tentu niat seseorang itu murni, ikhlas. Ini ada hadis mengerikan, Pak. Kenapa saya bilang mengerikan? Karena masuk neraka pertama, Pak. Kan mengerikan kalau masuk neraka pertama. Tapi insya Allah di sini ahli surga semua. Gak ada yang mau nyicip-nyicip kan? Gak ada yang mau mampir kan? Maksudnya maunya langsung kan ya? Dan kita langsung surga semua. Ini hadis Muslim nomor hadis 1905. Ya, nomor hadis 1905 hadis Muslim. Itu nanti kata Nabi ada 3 orang yang dia masuk neraka lebih dulu. Siapa? Pertama adalah asyahid fi sabilillah, orang yang mati dalam perang, mati syahid. Yang kedua, alladzi yata'allamul ilma wa yaqra'u al-Qur'an, orang yang belajar ilmu agama dan belajar Al-Qur'an. Loh, kok masuk neraka Ustaz? Mati. Yang ketiga, orang yang kaya dermawan, masuk neraka juga. Loh, kenapa Ustaz? Saya bacakan potongan hadisnya. Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamah 'alaihi rajulun ustushhida. Orang yang pertama kali nanti akan diadili di hari kiamat adalah orang yang mati syahid. Didatangkan dihadapan kepada Allah. Fama 'amilta fiha? Apa yang kamu lakukan dulu di dunia? Qataltu fika hatta stushhidtu. Ya Allah, dulu saya berperang di jalanmu sampai saya gugur dalam medan peperangan. Apa kata Allah? Kadzabta, kau bohong, kau dusta, kau berperang ya bukan karena aku, kau berperang bukan karena agamaku. Walakinnaka qatalta li ayyuqala jari'un. Tapi kamu niat dalam berperang itu supaya Anda dianggap sebagai pahlawan, supaya Anda dianggap sebagai pemberani. Apa kata Allah? Fasuhiba ala wajhiha ta'ulqiya finnar. Ditarik wajahnya Pak dengan paksa oleh malaikat Zabaniyah, dilemparkan ke dalam neraka. Orang-orang tahunya mati syahid, tapi kan niatnya orang lain tahu. Nah, itu pentingnya niat. Makanya kenapa hadis niat ini selalu ditaruh di awal, karena untuk memberikan warning kita juga kalau belajar niatnya diperbaiki. Dan saya mohon maaf, lebih senang kalau kajian-kajian begini, kajian taklim itu, majelis ilmu itu ramai dibandingkan misalkan majelis-majelis zikir atau majelis maulid atau majelis apapun lah yang biasanya di situ ada daya tariknya. Bukan saya bilang nggak bagus, majelis zikir bagus, tapi misalkan kayak ada daya tariknya, pemancingnya, ada door prize-nya, ada makanannya, ya nggak, ada snacknya. Biasanya acara yang ada gituannya ramai apa sepi? Ramai, karena ada daya jualnya, ada daya tariknya. Tapi kalau kajian begini kan nggak ada apa-apa gitu, akhirnya nggak ada. Maksudnya berarti maksudnya kan Bapak niatnya benar-benar apa? Benar-benar buat belajar, benar kan? Dan alhamdulillah saya terima kasih Bapak Ibu mau duduk dengerin saya. Nah kalau tadi pulang semua saya ngomong sendiri Pak. Orang lewat Ustaz ngomong sendiri di kantor, Ustaz udah lama begitu. Ngomong sendiri ya. Iya toh? Berarti kan Bapak nggak ada niat lain ya kecuali untuk ngapain? Dengar kajian, that's it. Udah, nggak ada lagi. Itu yang
salah, masuk neraka. Yang kedua, belajar Quran. Ya Rabb, saya ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Quran. Saya belajar Quran, menghafal Quran, belajar ilmu agama demi Engkau, demi agamamu. Kata Allah, kadzabta, bohong. Kamu kosong semua. Walakinnaka ta'allamta ilma liyuqala 'alimun. Kamu tuh begitu supaya dipanggil ustaz, supaya tanganmu dicium tangan bolak-balik. Ada mungkin yang niatnya begitu, atau mungkin untuk mengumpulkan harta, mengumpulkan masa, ya, apa yang bangga-banggaan, hebat-hebatan karena banyak pengikut dan lain sebagainya. Itu niatnya. Jadi banyak juga ustaz yang mungkin dimasukin ke neraka duluan, Pak. Ya karena kita nggak tahu niat orang kan. Maka ini penting. Yang ketiga, orang dermawan. Sama. Kenapa kamu begitu dermawan, berbagi begini-begini? Ya karena aku ingin menolong agamamu ya Allah. Anfaqtu fiha laka, demi Engkau ya Allah. Kadzabta, kau pengen dipanggil jauhan. Kamu berderma itu cuma pengen dipanggil apa? Dermawan, pengen dipuji orang. Nah, itu niat. Itu hadis Sahih Muslim nomor hadis 1905 menandakan bahwa pentingnya niat. Sepenting itu ya. Jadi nggak bisa dianggap remeh. Ya, orang kan kadang-kadang sebelum berangkat ibadah aja pahalanya udah gugur. Misalnya dia mau berangkat haji atau umroh, dibikin biasanya kan acara doa bersama kan. Kalau acara orang-orang Betawi biasanya ada ratiban, segala macam, ada doa bersama. Pas begitu sambutan dia ngomong, Assalamualaikum, terima kasih para jamaah, Bapak RT, Bapak RW telah hadir di kediaman kami. Kami sekeluarga akan berangkat haji yang ke-40 kali. Mungkin saya lah yang terbanyak di komplek ini. Nah itu belum berangkat udah. Maka penting niat itu seperti itu, Pak. Sepenting itu niat. Ya. Nah, wa inna likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan tergantung apa yang dia niatkan. Nah tadi hadis tadi, karena dia niat belajar Qurannya, belajar agamanya, karena ingin dipanggil ustaz, pengen dipanggil kiai, pengen dapat gelar alim syekh, maka ya udah itu yang dia dapat. Anda sudah dapat itu di dunia, orang-orang sudah menghormati Anda, orang-orang sudah cium tangan Anda, ya sekarang nikmati neraka aku, kata Allah. Karena dulu kamu belajar itu bukan karena aku. Ah, coba itu mengerikan, Pak. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan dinilai oleh Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia dapatkan, aw imra'atin yang kewa, atau wanita yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu akan dia dapatkan balasannya sesuai dengan niat yang dia inginkan. Jadi sababul wurud, Pak. Kalau Quran itu kan ada namanya sababul nuzul. Ya, sababul nuzul itu untuk Quran, sebab turunnya sebuah ayat. Kalau hadis namanya sababul wurud. Jadi sababul wurud dari hadis ini, ya, bahwa ada seorang sahabat, ya, ketika mau hijrah dari Mekah ke Yathrib ke Madinah itu niatnya dia dapat info di sana ada cewek cantik, namanya Ummu Qais. Ya, jadi dia niat hijrahnya bukan karena pengen nyelamatin agamanya, bukan. Karena di sana ada wanita cantik yang ingin dia nikahi. Namanya siapa? Ummu Qais. Nah maka orang ini, sahabat ini, kemudian dikenal oleh para sahabat yang lain muhajir Ummu Qais. Artinya apa? Orang yang berhijrah karena Ummu Qais, muhajir Ummu Qais, bukan muhajir ilallah, bukan orang yang hijrah karena Allah, tapi hijrahnya karena wanita. Maka ketika dia hijrahnya karena wanita, ya wanita itu dia dapatkan, tapi pahala dari Allah. Ya sorry, ya, dia nggak akan dapat itu. Sorry, sorry deh. Tadi saya pengen begitu, takutnya sensitif tadi. Sorry. Jadi bahkan yang niatnya karena harta juga begitu, ya dia hanya dapatkan apa yang dia niatkan. Ketika dia hijrahnya karena harta, karena wanita, ya itu yang akan dia dapatkan. Dia tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu juga kalau perempuannya mau, ya. Kalau nggak mau kan udah rugi 2 kali kan. Ya kan? Udah pahala nggak dapat, ya kan belum tentu mau juga kan, maksud saya kan. Si Ummu Qais ini kan belum tentu mau juga. Itu udah pahala nggak dapat, ya kan. Perempuannya juga belum tentu didapatkan. Nah,
Hadis ini Bapak Ibu menerangkan kata Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, thuluthul ilm, sepertiga ilmu, sepertiga agama bahkan. Karena kan agama itu urusannya hati. Ya, hati itu apa? Iman. Ya kan, tauhid itu kan di hati semua. Niat itu di hati semua. Terus amal, ya amal itu sudah perbuatan gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, niat itu apa namanya? Dalam agama itu ada hati, amal, kemudian biqalbihi wa lisan. Jadi ibadah manusia itu kan hati, lisan dan gerakan anggota tubuh. Jadi itu kan sepertiganya. Hati itu kan niat. Jadi sepertiganya. Jadi ibadah manusia itu dengan hati, dengan lisan, dengan anggota tubuh. Ya kan, ibadah kalau pas dari itu kan zikir, baca Quran dengan apa? Lisan. Ya kan, niat tadi pakainya hati. Sholat, haji pakai anggota tubuh. Maka itu sepertiga, ya, sepertiga ilmu kata Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i. Wa yadkhul hadzal hadits fi 70 baban min al-fiqh. Bahkan hadis ini bisa masuk ke 70 bab dalam ilmu fikih. Ya, 70 bab ya ilmu fikih itu masuk dengan hadis yang ini. Oke, sebagai penutup, beberapa ulama ada yang punya ajaran namanya al-iqtisad fi niyah. Al-iqtisad fi niyah. Apa maksudnya? Bisnis niat, Pak. Bisnis niat. Maksudnya bisnis niat apa? Jadi amal perbuatan yang sifatnya mubah, kayak makan, tidur, itu kan mubah, Pak, boleh dilakukan. Itu bisa meningkat derajatnya menjadi sunnah atau setidaknya mendapatkan pahala dari perkara mubah itu dengan diimbangi dengan niat. Contoh, misalkan Bapak pagi tiap hari mau kerja kan mandi, Pak. Nah, kalau Bapak nggak ada niat apa-apa, ya mandinya itu ya perkara yang mubah aja, nggak dapat pahala, nggak dapat dosa. Tapi begitu Bapak niatnya mandi untuk ya Allah supaya saya semangat bekerja, mencari nafkah yang halal untuk anak istri, itu bisa mandinya bisa dapat pahala. Makan, kalau sekedar makan doang, ya semua juga makan. Tapi ketika Bapak makan niatnya ya Allah supaya ketika saya makan saya ada tenaga, saya sehat. Ketika saya ada tenaga, saya sehat, saya bisa ibadah. Nah, maka makannya pun bisa jadi ibadah. Gitu kan? Tidur, semua orang nggak tidur, tapi ketika Bapak begitu mau tidur, baca doa, baca wirid-wirid, zikir segala macam dan niatkan saya tidur untuk memberikan hak anggota tubuh saya untuk beristirahat. Begitu saya nanti bangun, saya lebih semangat untuk menghadapi ibadah, maka tidurnya Bapak juga jadi ibadah. Itu namanya bisnis niat. Jadi hal-hal yang mubah begitu tolong diniatkan, diarahkan kepada niat ibadah. Jadi maka yang mubah itu pun akan menjadi ibadah. Itu bahkan ada kaidah usul, ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Sesuatu perkara ibadah yang wajib tapi tidak sempurna dengan satu dua hal, maka satu dua hal ini karena menjadi penyebab sempurnanya ibadah yang wajib, maka ini jadi wajib juga. Paham ya? Kita sholat sah nggak kalau tidak menutup aurat? Kalau sholat tidak menutup aurat sah? Nah, maka menutup aurat hukumnya wajib. Nah, menutup aurat pakai apa? Nah, pakai apapun yang bisa menutup, baju, sarung gitu ya. Nah, kita nggak punya, maka memiliki baju, sarung atau apapun yang bisa menutup aurat, hukumnya jadi wajib. Membelinya atau minjemnya atau segala macam jadi wajib. Karena kita ingin melaksanakan ibadah yang wajib, yang dengan itu ibadah wajibnya jadi tidak terlaksana. Paham ya? Itu jadi ada semacam efek domino gitu kira-kira. Baik, saya kira itu karena waktu kita terbatas sampai syuruk. Mungkin ada pertanyaan? Kalau hadis qudsi, gini, hadis ada dua ditinjau dari mutakalimnya, Pak, si pembicara. Ada hadis qudsi, ada hadis nabawi. Gampangnya gini, hadis qudsi itu redaksi kalimatnya itu dari Allah. Nabi nggak berhak untuk merubah. Ya, memang ada khilaf pendapat di dalamnya, tapi ini yang paling masyhur. Kalau gampangnya sekarang kayak Bapak memforward WA. Bapak dapat WA dari atasan nih.
tolong sampaikan kepada semua karyawan bahwa begini-begini. Nah, WA dari atasan Bapak nggak bakal berubah, langsung diapain? Forward, teruskan. Itu namanya hadis qudsi. Jadi Nabi hanya sebatas memforward firman Allah. Hadis qudsi itu firman Allah. Makanya biasanya kalau hadis qudsi setelah kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada nanti qala Allah Ta'ala. Nah, ada kalimat qala Allah Ta'ala atau yaqulullah Ta'ala. Jadi Allah yang berfirman, itu adalah kata-katanya Allah. Tapi kalau hadis nabawi kontennya dari Allah, ya, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi nggak mungkin berbicara tanpa wahyu. Maka ketika hadis itu nabawi, kontennya isinya dari Allah, tapi pilihan diksinya, kalimat-kalimat katanya itu dari Nabi, pilihannya dari Nabi. Makanya nggak ada kalimat kalau Allah Ta'ala nya nggak ada kalau dia diskusi. Jadi kalau ada kalau Allah Ta'ala atau yaqulullah Ta'ala atau yaqul Rabbu Azza wa Jalla, berfirman Allah, berkata Allah, itu namanya berarti hadis qudsi. Jadi bedanya di situ aja. Bedanya dengan ayat ini. Dengan apa? Ayat Quran. Nah, bedanya dengan firman Al-Quran, kalau Al-Quran banyak dibaca beribadah dapat pahala, kalau hadis qudsi tidak. Oke. Nah, kalau hadis kalau firman Allah dalam Al-Quran itu berstatus sebagai kalam suci yang tidak boleh dihinakan, dinistakan, disembarangan. Artinya statusnya lebih tinggi daripada hadis qudsi. Bacanya mendapat pahala kalau Quran, kalau ini tidak. Jadi banyak perbedaan. Membacanya harus dengan wudhu kalau Quran, kalau hadis qudsi tidak perlu. Baik, ada lagi? Cukup? Baik, mudah-mudahan pertemuan perdana kita ini mendapatkan ridho dari Allah. Jadi kita sudah membahas tentang hadis arba'in. Apa itu arba'in? Artinya 40. Kenapa ulama mengarang banyak kitab arba'in? Karena ada anjuran atau ada motivasi dari Nabi, siapa yang menghafal 40 hadis, dia akan dibangkitkan menjadi orang alim, menjadi orang yang seperti mati syahid, atau diperintahkan, disilahkan masuk surga dari pintu mana saja. Maka ulama berlomba-lomba mengumpulkan 40 hadis dalam satu buah buku. Di antara yang paling populer adalah hadis arba'in Imam Nawawi. Hadis pertama sudah kita baca tentang apa, Pak? Niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sampai akhirnya. Jadi alhamdulillah Masjid Mujidinda sudah hafal satu hadis. Jadi mudah-mudahan harapannya hafal semua. Walaupun nggak hafal secara tekstual, yang penting konteksnya hafal, tahu tentang niat, maksudnya begini, bahwa kalau kita semua ibadah tentang niat kita dan sebagainya, dan yang lebih penting dari itu diamalkan. Jadi perkara-perkara mubah, mandi, tidur, soal makan, itu diniatkan untuk ibadah, supaya semua perbuatan dan amal ibadah kita, amal perbuatan kita itu dinilai ibadah. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan 3 kali kalimat tauhid dan doa kafaratul majlis. Afdhalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nu'adh insyaallah ta'ala minal aminin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma ya muhawwilal hawli wal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.
bisa maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.